Sapaan pagi perenungan Sabda Firman Tuhan tanggal 5 Februari 2023. Selamat pagi saudara-saudara dalam kasih Kristus Yesus. Salam sehat sejahtera, bahagia damai di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Mohon Tuhan Yesus menuntun kita dalam sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengar renungan sabda firman Tuhan yang menjadi doa kami, pedoman hidup kami, serta landasan iman kami. Mohon Tuhan memimpin, Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh hidup taat setia di bawah naungan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Renungan firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14-25. Kita hanya membaca ayat 14, 15, dan 16 saja. Ayat selanjutnya kira boleh kita baca di rumah. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Judul penentuan sukses. Apakah yang menjadi penentu kesuksesan Anda? Tuhan atau diri sendiri? Ataukah keberuntungan? Menurut anggapan orang, langkah pertama itu menentukan kesuksesan. Langkah selanjutnya tinggal mengikuti langkah pertama. Teori itu benar. Bacaan hari ini menceritakan langkah pertama Yoas dalam menghadapi bangsa Aram sudah tepat. Ia mengimani bahwa seorang nabi adalah orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan maksud Allah, tetapi umatnya. Karena itu menjelang akhir hayat Nabi Elisa, Yoas menjumpai Elisa. Saat Yoas mengunjungi Nabi Elisa, ia mengetahui apa yang diperlukan Yoas. Nabi Elisa memberkati Yoas. Ia menyuruh Yoas menarik busur, membuka jendela di sebelah timur, dan menyuruhnya memanah. Anak panah yang dilepas Yoas menandakan kemenangan dari Tuhan yang akan diberikan kepada Yoas terhadap bangsa Aram. Langkah selanjutnya, Elisa meminta Yoas untuk memukulkan anak-anak panah itu ke tanah. Yoas pun melakukannya sampai 3 kali. Hati sang nabi gusar karena Yoas hanya memukulnya 3 kali. Seharusnya lebih dari itu. Tindakannya itu mengakibatkan kesuksesan Yoas menjadi terbatas. Ia tidak akan memukul Aram hingga habis lenyap. Kesuksesannya tidak tuntas. Yoas berpikir dia sudah mendapatkan panah kemenangan dari Tuhan, sehingga ia merasa tidak perlu terlalu berusaha lagi. Ternyata setiap langkah
sejak pertama sampai langkah terakhir harus dijalankan dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga. Jadi apakah penentu kesuksesan kita? Tentu pertama Tuhan yang memberkati dan memberikan kita kesuksesan. Langkah selanjutnya harus kita lakukan secara konsisten dan sekuat tenaga hingga tuntas. Ada bagian yang dikerjakan oleh Tuhan dan ada bagian diusahakan oleh kita. Kita harus mengerjakan bagian kita dengan iman, jangan lengah. Karena jaminan berkat Tuhan untuk kita. Selamat dan sukses. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah berdoa merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi landasan iman kami. Beri kami hati yang taat setia memegang janji-Mu yang tertulis dalam firman-Mu. Jika kami salah langkah, mohon pengampunan dan kami meminta kekuatan dari Tuhan agar kami bisa melawan cara hidup kami yang sia-sia, agar kami tidak menjauh dari Tuhan dan terjerumus di dalam dosa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.